Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raja Surya Kusumaryadi dari kelas Ekonomi Internasional IB. Di sini saya akan membahas materi tentang Trade and Growth Trade-off in ASEAN. Yuk teman-teman, kita simak video ini baik-baik. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa trade-off atau lepas landas merupakan salah satu teori tahapan pembangunan oleh W.W. Rostow. Yang diantara yang pertama ada masyarakat tradisional, kedua prasyarat lepas landas, ketiga lepas landas, keempat menuju kedewasaan, kelima konsumsi tinggi. Lalu, apa sih itu lepas landas? Nah, sebuah negara dikatakan lepas landas apabila adanya peningkatan sektor industri, ada kenaikan investasi produktif ke 10% GNP, dan terciptanya kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan. Apa yang melatar belakangi ini? Nah, pada 1970-an, banyak negara telah mengupayakan substitusi impor, namun masih belum menunjukkan tanda-tanda lepas landas. Hal ini membuat para ekonom dan pembuat kebijakan ingin mengulik negara berkembang di Asia yang telah memasuki tahapan lepas landas. Negara berkembang di Asia yang terlebih dahulu memasuki tahapan lepas landas diantaranya ada Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Lalu kesuksesan ini menyebar dengan adanya Cina dan India yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Nah, berikut adalah grafik yang menunjukkan peningkatan GDP per kapita sehingga mereka bisa memasuki tahapan lepas landas. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apa yang membuat ketiga negara ini bisa lepas landas? Nah, ini karena adanya perubahan besar dalam kebijakan ekonominya. Sebagai contoh di Cina, terdapat perubahan paling spektakuler pada tahun 1978 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Pada saat itu, terjadi perubahan sistem ekonomi dari ekonomi terpusat ke ekonomi pasar dengan motif keuntungan relatif bebas dikendalikan. Lalu, contoh kedua ada India. Berdasarkan data dari PBB, jumlah penduduk negara India sebesar 1,38 miliar jiwa, yang mana menjadi kekuatan bagi India dalam perdagangan dunia, dalam bentuk teknologi, informasi, global industri. Kota Bangalore merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi besar saat ini, yang mana di situ terjadi peningkatan dalam teknologi informasi global industri, seperti adanya kantor Google, Yahoo, Microsoft, dan lain-lain. Terus, jika kita ulik lagi, kontribusi India dulu sangatlah kecil karena adanya efek penentangan, pembatasan birokrasi, dan izin pemerintah untuk berbisnis sangatlah sulit. Bahkan, setelah merdeka pun, mereka sudah melakukan industrialisasi pengganti impor, namun tidak berdampak apa-apa. Lalu, pada 1970-an, India mulai pelan-pelan melakukan perdagangan, walaupun rata-rata ekspor dan impornya hanya 5%. Dan pada 1980-an, India mulai menurunkan tarif impor dan menghapuskan kuota impor. Alhasil, India mulai bangkit dari negara miskin menjadi negara yang bisa menyaingi Cina. Nah, dari dua contoh tadi, sekarang kita bisa lihat tingkat ekspor dari tahun ke tahun dari negara Korea Selatan, India, dan Cina. Yang mana kenaikan ini terjadi karena adanya keterbukaan ekonomi di tiap negara. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pendukung industrialisasi pengganti impor itu salah. Pembangunan dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor, atau bahkan dengan bentuk liberalisasi perdagangan yang lain. Intinya, semua itu kembali lagi pada kondisi dan reformasi negara masing-masing. Dan pernyataan negara miskin tidak akan menjadi kaya itu adalah salah. Dari contoh kasus tadi disimpulkan bahwa dibutuhkan waktu yang lama untuk beralih dari negara miskin menjadi negara kaya. Itulah penjelasan singkat mengenai pertumbuhan dan perdagangan lepas landas di Asia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dalam penjelasan materi tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.